Ya, ibu ulangi. Nomor 2, karena cintanya itu maka Allah adalah Allah Maha Pengampun. Allah kita Maha Pengampun. Kita selalu menyakiti hati Tuhan, seringkali kita melanggar akan perintahnya, tapi Allah mengampuni. Beda dengan kita manusia, sekali tersakiti, susah amat untuk mengampuni. Ya, pantang mengampuni. Kalau bukan dia yang duluan, aku tidak mau. Kalaupun orang lain yang bersangkutan sudah datang minta maaf, kita tetap bebal, tidak mau menerima maaf dari orang lain. Nah, orang yang tidak mau menerima kesalahan orang lain, berarti dia orang yang kudus, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyakiti, tidak pernah melakukan kesalahan. Sedangkan Tuhan mengajarkan kepada kita, hal pengampunan adalah 70 kali 7. Artinya di situ, pengampunan itu kepada setiap orang tanpa batas selagi masih kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi harus begitu. Kita sebagai orang percaya, jangan percuma kita percaya kepada Tuhan tapi tidak tinggal dalam firman-Nya, itu namanya pembohong. Ya. Jadi mari kita mengikuti perintah Tuhan, mengampuni, karena Allah sendiri juga mengajarkan mengampuni. Allah sendiri juga melakukan pengampunan itu kepada kita orang berdosa. Nah, yang ketiga, alasannya adalah Allah itu adalah Allah penyelamat. Berdasarkan Roma 3 ayat 23, di kolong langit ini semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya di situ tidak ada satupun pribadi yang kudus, hanya ada satu manusia yang kudus, yaitu Allah sendiri yang kudus. Maka Dia yang sanggup menyelamatkan manusia itu. Ya, Dia Allah yang kudus, Allah yang tak bercacat, Allah tidak pernah berdosa. Ya, Dia hadir untuk ke dunia ini. Ya, Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi satu pernyataan yang sungguh yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Allah memang mengutus anaknya menjadi perantara kepada kita supaya kita bisa menerima keselamatan itu melalui pengorbanannya. Ya, jadi ini sudah Ibu kasih ada 3 alasan mengapa Allah mengampuni manusia. Yang poin yang keempat, Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ya, Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Ini pun kemarin sudah disinggung. Ya. Nah, kalau konteksnya dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, bahwa ketika seseorang itu berdosa, untuk menghapus dosanya, dia harus mempersembahkan korban anak domba jantan yang tak bercacat. Itu dalam konteks perjanjian lama, ketika ada seorang yang berdosa atau melakukan kesalahannya, maka dia mengorbankan anak domba yang tambun yang tidak ada cacatnya. Itu kalau perjanjian lama ada di dalam Imamat 4:35, Imamat 5 ayat 10. Ya. Jadi ketika orang berdosa itu harus menjadi hutang, harus dibayar. Untuk menghapus dosanya, maka dia akan mengorbankan anak domba jantan yang tambun, yang tak bercacat. Ya. Allah menyelamatkan manusia melalui Kristus dalam konteks perjanjian baru, ya Yohanes 3 ayat 16. Ya,
kita dalam perjanjian lama perjanjian baru, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, kita hidup di dalam perjanjian baru adalah anugerah dari Tuhan. Maka Yohanes 3 ayat 16 itu menjadi jaminan bagi kita dalam hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita ya diperdamaikan dengan Allah, melalui Yesus Kristus bagi kita. Ya. Jadi itu. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Dia menanggung segala dosa kita, penderitaan kita. Ya, Dia memikul salib untuk menebus dosa-dosa Anda dengan saya. Allah kita luar biasa. Dia rela berkorban. Ya, seharusnya kita harus tersalib dengan dosa-dosa kita. Tetapi Allah kembali ditekankan, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita masuk ke poin yang ke-5. Makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23, ya, upah dosa adalah maut. Itu tadi. Jadi ketika kita berdosa, maka jurang pemisah kematian itu ada. Jadi makna keselamatan Allah dan Yesus Kristus adalah Allah mampu menderita, Allah mampu masuk dalam, ya, di dalam kasih-Nya membuktikan bahwa Allah itu sungguh memberi kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan anak yang tunggal, maka maut, ya, dikalahkannya dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, karena itu keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan sendirinya membaharui hidup hubungan kita dengan Allah. Dengan adanya kematian, pengorbanan Tuhan Yesus, ya, memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka kita pun sanggup untuk berjumpa dengan Allah Bapa kita di surga. Karena kita sudah tadi diperdamaikan oleh Allah melalui perantaraan anak yang tunggal. Maka dengan ini kita bisa memanggil Tuhan itu ya Abah, ya Bapa. Ya. Nah, Anda kelas 7 boleh baca nanti dalam Kolose 3 ayat 13, memaparkan bahwa dalam kehidupan, ya, yang baru sungguh-sungguh kontras, tidak ada sifat yang perilaku yang berjalan seiring. Maka hal ini di dalam Kolose 3 ayat 13 ini Anda baca supaya Anda lebih paham, ya, mengenai materi poin 3, 4, dan 5. Selanjutnya Anda baca juga Efesus 4 ayat 32. Bagaimana, ya, menjalani kehidupan Kristus, bukan sekedar mentaati jumlah larangan. Ya, di sini Anda dimintakan pemahaman Anda. Ya, di sini Ibu hanya meminta Anda baca materi Kolose 3 ayat 13, ya. Jadi berikan pemahamannya supaya lebih paham. Efesus 4 ayat 32, demikian juga Yohanes 3 ayat 16. Ya. Nah, di ayat 16, di Yohanes 3 ayat 16 ini, Ibu akan jelaskan ada 3 unsur utama dalam hal percaya kepada Tuhan, ya.
Yang pertama adalah persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan